Sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini kita patut berbahagia bahwa di antara sekian banyak umat muslim di dunia ini, di negara kita lah yang kemudian ini dijadikan culture. Semacam sudah kebiasaan tradisi kita yang menghadirkan makanan, yang kemudian saling bersilaturahim dan sebagainya. Saya sarankan kepada Anda semua, ini yang luput di sini. Ketika Anda berbagi, mengunjungi orang bawa makanan, itu jangan diniatkan tradisi, rugi Anda. Niatkan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ini poinnya. Ini tiap tahun kita buat makanan, barangkali cuma untuk dijadikan jamuan aja. Anda nggak niatkan dengan ini. Kalau Anda nggak niatkan ini, Anda nggak dapat bagian dari ibadahnya. Kita maksimalkan, barangkali ini yang luput. Coba saya mau tanya ya, pada Bapak dan Ibu nih. Bapak Ibu kalau kedatangan tamu sore ini, bikin makanan nggak? Bikin minuman? Kenapa? Karena ada tamu. Biar Nabi mengajarkan bukan agar ada tamunya, karena Nabi perintahkan kita untuk bikin itu. Jadi bagi orang beriman itu, lihat kalimatnya. Anda kalau belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor 16, lihat kalimat Nabinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada hari Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi saat kita menyambut tamu dengan makanan itu bukan karena tamunya mau datang, karena Allah perintahkan kita untuk bikin makanan. Kalau Allah nggak perintahkan, sekalipun dia datang serombongan, saya nggak akan bikin kalau Allah nggak perintahkan. Tapi karena Allah perintahkan saya bikin makanan, saya buatkan. Karena Nabi perintahkan saya hidangkan minuman, saya perintahkan. Jadi ketika kita mengerjakan berdasar perintah Allah, bukan cuma makanan yang dihidangkan, bukan cuma adab yang dihadirkan, tapi ada pahala yang dituliskan di situ. Saya beri contoh gini. Kalau Bapak Ibu misal kedatangan tamu malam-malam jam 2, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka nggak? Why? Susah juga. Baik, saya mau ambil level Nabi, Rasul. Ya, ini Nabi, Rasul. Saya ulang ya. Ini Nabi, Rasul. Kemudian bukan cuma Nabi Rasul, dekat dengan Allah. Saking dekatnya punya gelar Khalilullah. Ya, punya gelar Khalilullah, yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan dari keturunannya hampir semua jadi Nabi, Pak. Istri pertamanya Sarah melahirkan Nabi. Ya, jadi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, melahirkan Ishak. Dari Ishak turun Yakub, dari Yakub turun Yusuf. Sejaman dengan Yusuf, familinya ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dari sepupunya Imran. Imran menikah dengan Hannah, turun Maryam. Maryam lahir Isa. Sisi yang lainnya lagi, nanti ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman dan seterusnya. Menikah dengan Hajar. Sebelum lahirnya Ishak, lahir Ismail dari rahim Hajar alaihissalam. Dari Ismail muncul Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda urut, ketemu sampai ke Nabi Ismail. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Andri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Saya ingin katakan, ada seorang Nabi, seorang Rasul, dekat dengan Allah, surganya jelas, anak-anaknya hampir semuanya Nabi dan Rasul. Begitu kedatangan tamu malam-malam, diterima oleh beliau. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, belum tentu dekat dengan Allah, keluarganya nggak semua jadi Nabi, kedatangan tamu malam-malam, Masya Allah. Nabi Ibrahim yang jelas surganya, diterima. Antum yang belum jelas, masih mau menerima. Baik, saya mau kasih ilustrasi begini. Yang saya maksudkan begini. Yang saya maksudkan, karena ini perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, jangankan kita, Nabi aja ngerjakan. Quran surah 51, ayat 24. Sampai ayat 30-nya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, saya bacakan ayatnya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam? Tapi dimuliakan. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Tiba-tiba masuk malam-malam, kalau kita ilustrasikan bukan tamu biasa, bukan 1-2 orang, agak banyak. Taruhlah rambutnya agak panjang, jubahnya putih gitu kan. Tengah malam. Iddakhalu alaihi, datang kepada beliau, faqalu salama, mereka mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Antum taruhlah berani kan, ada yang mengucapkan malam-malam jam 2 tuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Masya Allah. Dijawab tidak? Oh jangan, salah kalau nggak dijawab, dosa. Sebab mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Quran surah keempat ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha.
Kalau ada orang mengucapkan salam, maka jawab. Hukum menjawabnya wajib dengan yang lebih baik. Jadi kalaupun antum belum buka, minimal antum jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan? Masya Allah. Ini begitu dibuka, Bu, Pak. Allahu Akbar. Qaumun munkarun. Ini orang asing. Saya tidak kenal. Kalau orang asing berarti capek, bukan orang sini. Telah menempuh perjalanan panjang. Perhatikan, saya ingin tunjukkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim ini begitu sangat dekat dengan Allah sampai memuliakan tamunya luar biasa. Kalau dari jauh berarti lelah, saya tidak boleh banyak tanya. Dipersilahkan langsung masuk, istirahat. Beliau sendiri faragha ila ahlihi, datang ke istrinya Sarah, bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Ketika tidak ditemukan sisa makanan, faja'a bi'idlin samin, itu masih sempat-sempatnya Pak, nyari lembu di belakang, sembeli dulu. Jadikan gulai. Itu bisa bayangkan. Memang masalah mulai muncul, faqarrabahu ilaihim, begitu dihidangkan kepada tamu-tamu ini, nggak disentuh. Jangankan dimakan, disentuh tidak, begini aja. Qala ala ta'kulun, berkata beliau, kok nggak dimakan? Diperhatikanlah secara seksama dari atas sampai ke bawah. Allahu Akbar, tengah malam, rambut panjang, jubah putih, lihat ke kaki nggak napak kelan. Ternyata malaikat yang sudah menyamar. Baik, bagaimana situasi antum kalau begitu tuh? Fa'ujassa minhum khifah, maka mulai khawatir. Agak ketakutan. Jadi Nabi pun pernah takut, itu biasa. Yang salah itu yang larut dalam ketakutan. Ya, qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Saya mau kasih rahasia di sini. Ini puncaknya. Lalu mereka berkata, kamu enggak usah takut. Selama kita dekat dengan Allah, mengerjakan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ketenangan saat kita hadir dalam ketakutan. Tapi yang paling hebat, ketika Anda bisa memuliakan tamu karena Allah, sekalipun dia tidak mengharapkannya, maka Allah akan balas Anda dengan sesuatu yang luar biasa. Lihat kalimatnya. Bukankah tadi Nabi Ibrahim tinggal di rumah siapa? Coba cek. Sarah. Sarah punya anak atau tidak? Punya. Siapa nama anaknya? Ishak. Dalam posisi tadi, beliau belum mendapatkan keturunan. Sarah itu divonis, mohon maaf ibu, mohon maaf, divonis monopos, divonis mandul. Tidak mungkin punya keturunan secara medis dan klinis. Begitu Nabi Ibrahim mengamalkan amalan tadi, lihat, memuliakan tamu, dilakukan karena Allah, tiba-tiba tamu itu mengatakan, "Wabasyaruhu bi ghulamin alim." Allah balas kebaikan Anda dengan memberikan kabar, Anda akan punya anak dari Sarah, anak yang sangat cerdas. Istrinya kaget dengar itu dari belakang. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Istrinya yang mendengar tadi tiba-tiba kaget histeris, memukul pipinya mengatakan, "Apa yang seperti ini masih punya keturunan?" Qalu kadzalika qala rabbuk. Kemudian mereka berkata, ini ketetapan Allah. Innahu huwal hakimul alim. Kalau Allah sudah tetapkan, itu yang paling bijak, yang Allah sangat mengetahui. Teman-teman, barangkali antum ketika menjamu orang lain, memberikan makanan sekecil apapun, ketika Anda niatkan karena Allah, mungkin itu wasilah bagi Anda untuk mengabulkan doa-doa Anda. Ketika Anda niatkan sebagai ibadah.